Shalom, perkenalkan nama saya Maria Gloria Damiati, NIM 19103439. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional dengan topik upaya kita sebagai generasi muda dalam menjaga dan menjunjung integrasi nasional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki berbagai keanekaragaman seperti baik dari segi etnis, budaya, agama maupun bahasa. Untuk mencapai tujuan atau cita-cita suatu negara diperlukan adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan tersebut dapat terwujud dengan melalui integrasi nasional. Tanpa adanya integrasi nasional, suatu negara dapat terpecah belah. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus mewujudkan dan mempertahankan integrasi nasional dalam negara Indonesia. Sebelum kita mengetahui apa saja peran generasi muda dalam mewujudkan dan mempertahankan integrasi nasional, kita harus pahami apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu negara atau bangsa yang membutuhkan persatuan untuk bangsanya. Ada beberapa faktor yang memicu terciptanya integrasi nasional di suatu negara, yaitu adanya ideologi negara dan adanya ancaman dari luar. Pada kondisi negara Indonesia saat ini, integrasi nasionalnya sudah mulai pudar. Salah satu bukti nyatanya adalah warga Cilegon menolak untuk membangun gereja di kota Cilegon, tepatnya pada tanggal 7 September 2022. Kasus tersebut terjadi karena tidak memiliki izin dan tidak sesuai aturan. Upaya yang dilakukan generasi muda dalam mewujudkan dan mempertahankan integrasi nasional di Indonesia, yaitu yang pertama, mempertahankan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mewujudkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan. Yang ketiga, meningkatkan rasa toleransi antar suku, agama, dan budaya. Yang keempat, tidak menciptakan kelompok-kelompok tertentu yang dapat mengancam integrasi bangsa. Yang kelima, setiap warga negara ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara dengan kapasitasnya masing-masing. Yang keenam, ikut serta secara aktif dalam kegiatan masyarakat. Yang ketujuh, melaksanakan kewajiban di lingkungan manapun dengan sebaik mungkin. Yang kedelapan, meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Selain upaya yang dilakukan generasi muda dalam mewujudkan dan mempertahankan integrasi nasional, ada beberapa penghambat dan ancaman oleh sejumlah faktor, yaitu yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang sifatnya heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi. Kurangnya toleransi masyarakat akan suatu keberagaman dapat mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kurangnya toleransi terhadap perbedaan secara berkala akan membuat sebuah bangsa hancur dengan sendirinya. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Hal ini akan berdampak pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga kesatuan dengan kelompok lain. Yang keempat, pembangunan yang tidak merata sehingga hal ini menghambat integrasi nasional. Yang kelima, budaya asli mulai tergerus karena dipengaruhi budaya asing.
yang belum tentu sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang keenam, konflik dalam masyarakat. Pertentangan ini bisa terjadi karena tidak adanya saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. Selain upaya yang dilakukan generasi muda dalam mewujudkan dan mempertahankan integrasi nasional dan beberapa penghambat dan ancaman, maka kita, para generasi muda, dapat diharapkan untuk mempertahankan integrasi nasional di Indonesia agar negara kita dapat menjadi suatu kesatuan yang utuh dan mencegah terjadinya perselisihan yang dapat memicu perpecahan di negara Indonesia. Itu saja materi yang sudah saya jelaskan. Selamat menonton. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih.